Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Pakualam, yang kami hormati segenap jajaran Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Wali Kota dan Bupati Kulon Progo beserta Ibu, yang kami hormati Bupati Bantul, Bupati Gunung Kidul, dan Bupati Sleman, yang kami hormati Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota Yogyakarta beserta Ibu, yang kami hormati Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Perwakilan BPK Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati segenap jajaran Forkopimda Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati asisten, staf ahli dan para kepala OPD pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah, asisten, staf ahli dan para kepala OPD Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang pada upacara pelantikan penjabat Wali Kota Yogyakarta dan penjabat Bupati Kulon Progo. Hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.34 garis datar 1176 tahun 2021
Pengangkatan penjabat wali kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Menteri Dalam Negeri, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat wali kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesatu, mengangkat Saudara Sumati SH.MH, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penjabat wali kota Yogyakarta, dan selama yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penjabat wali kota sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Untuk rancangan peraturan daerah dalam kurung perda dan rancangan peraturan kepala daerah dalam kurung perkada, terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan rancangan perda, pembahasan rancangan perkada, dan menandatangani perda serta perkada inisiasi baru, kecuali untuk pembahasan rancangan perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam kurung APBD dan perkada penjabaran APBD sampai dengan proses penandatanganan. D. Melakukan 1. Pengisian pejabat dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. Dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu umum tahun 2024 dan pilkada kepala daerah di Kota Yogyakarta tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Dan F. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 444/518/SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 dalam kurung COVID-19 daerah. Ketiga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Keempat, masa jabatan penjabat wali kota sebagai
terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2022. Menteri Dalam Negeri ditandatangani Muhammad Tito Karnavian. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.34 garis datar 1177 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ke-1, mengangkat Saudara Dr. Andes Tri Saktiana MSI, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penjabat Bupati Kulon Progo, dan selama yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Untuk rancangan peraturan daerah dalam kurung perda dan rancangan peraturan kepala daerah dalam kurung perkada, terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan rancangan perda, pembahasan rancangan perkada, dan menandatangani perda serta perkada inisiasi baru, kecuali untuk pembahasan rancangan perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam kurung APBD dan perkada pencairan APBD sampai dengan proses penandatanganan. D. Melakukan 1. Pengisian pejabat dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu umum tahun 2024 dan pilkada kepala daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Dan F. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan surat edaran
Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440-5184-SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 dalam kurun COVID-19 daerah. Ketiga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Keempat, masa jabatan penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2022. Menteri Dalam Negeri ditandatangani Muhammad Tito Karnavian. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan calon penjabat Wali Kota Yogyakarta dan calon penjabat Bupati Kulon Progo dimohon menempatkan diri. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dimohon berkenan menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji jabatan dipandu oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum saudara mengucapkan sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai pejabat Wali Kota Yogyakarta dan pejabat Bupati Kulon Progo, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, bersediakah saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, saya minta saudara untuk mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai pejabat Wali Kota Yogyakarta, pejabat Bupati Kulon Progo, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan diawali oleh calon penjabat Wali Kota Yogyakarta disaksikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan oleh calon penjabat Bupati Kulon Progo disaksikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kata-kata pelantikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Minggu tanggal 22 Mei 2022, saya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan resmi melantik satu Saudara Sumadi SHMH sebagai pejabat Wali Kota Yogyakarta, dua Saudara Dr. Andes Trisaktian MSI sebagai pejabat Bupati Kulon Progo. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131/34 garis datar 1176 tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta dan nomor 131/34 garis datar 1177 tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Pembacaan fakta integritas oleh penjabat Wali Kota Yogyakarta dan penjabat Bupati Kulon Progo. Fakta integritas. Saya, Sumadi SHMH, penjabat Wali Kota Yogyakarta, menyatakan sebagai berikut. Penjabat Bupati Kulon Progo
Satu, berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Dua, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Empat, menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. Lima, memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi yang tentang integritas di Kota Yogyakarta serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Yogyakarta, 22 Mei 2022, pembuat pernyataan Sumadi SHMK. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas. Penandatanganan fakta integritas diawali oleh penjabat Wali Kota Yogyakarta. Penandatanganan fakta integritas oleh penjabat Bupati Kulon Progo. Selanjutnya kami undang untuk menempatkan diri di depan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta masa jabatan 2017-2022 dan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo masa jabatan 2017-2022. Penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Wali Kota Yogyakarta masa jabatan 2017-2022 Dr. Andes Haryadi Suyuti dan penjabat Wali Kota Yogyakarta disaksikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyerahan memori jabatan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta masa jabatan 2017-2022 kepada penjabat Wali Kota Yogyakarta. Selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Bupati Kulon Progo masa jabatan 2017-2022 Dr. Andes Sutejo dan penjabat Bupati Kulon Progo disaksikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo masa jabatan 2017-2022 kepada penjabat Bupati Kulon Progo. Dan selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Acara akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Berkenan untuk sesi foto bersama Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur bersama Ibu, yang saya hormati pimpinan dan para anggota Forkominda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta,
Yang saya hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo, sisa masa jabatan 2017-22 beserta Ibu. Yang saya hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta masa jabatan 2017-22 beserta Ibu. Yang saya hormati pejabat Bupati Kulon Progo dan pejabat Wali Kota Yogyakarta keduanya beserta Ibu. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Sleman, Bupati Gunung Kidul, dan Bupati Bantul. Yang saya hormati rekan-rekan dari instansi vertikal OPD di lingkungan Pemda DIY Kabupaten Kota yang mengikuti secara daring. Yang saya hormati para tamu undangan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam acara pengangkatan pejabat Wali Kota Yogyakarta dan pejabat Bupati Kulon Progo, serta serah terima jabatan Wali Kota Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo. Pengangkatan Saudara Sumadi SHMH sebagai pejabat Wali Kota Yogyakarta dan Saudara Dr. Listri Saktiana MSc sebagai pejabat Bupati Kulon Progo pada hari ini dilaksanakan untuk mengantisipasi kevakuman kepemimpinan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Sehingga dengan demikian proses pengambilan keputusan penting tidak tertunda dan dapat terlaksana sesuai kewenangan yang ada pada pejabat wali kota dan pejabat bupati. Di kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya menyampaikan rasa hormat disertai penghargaan dan ungkapan rasa terima kasih yang dalam kepada pemerintah Sekju Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah secepatnya menerbitkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pemberhentian wali kota, wakil wali kota Yogyakarta, dan segera diikuti dengan terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan pejabat wali kota Yogyakarta dan pejabat Bupati Kulon Progo. Dengan demikian, kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dapat terus berlangsung setelah berakhirnya masa jabatan Wali Kota Yogyakarta masa jabatan 2017-22 dan Bupati Kulon Progo sisa masa jabatan 2017-2022. Tiada lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo atas seluruh dukungannya, sehingga pada akhirnya proses pemberhentian wali kota, wakil wali kota Yogyakarta, bupati dan wakil bupati Kulon Progo, dan pengangkatan pejabat wali kota dan bupati di dua wilayah ini dapat berjalan dengan cepat dan selaras. Demikian pula atas nama Menteri Dalam Negeri, saya menyampaikan ucapan terima kasih disertai penghargaan kepada Wali Kota Yogyakarta, Saudara Dr. Andes Haryati Suiti, dan Wakil Wali Kota, Dr. Andes Heru Purwati, MH, dan Bupati Kulon Progo, Saudara Dr. Andes Sutijo, dan Wakil Bupati, Saudara Fajar Gebor, atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan. Dengan berbagai capaian yang diraih, tingginya apresiasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan yang berorientasi kerakyatan menunjukkan bahwa kinerja wali kota, wakil wali kota Yogyakarta dan bupati wakil bupati Kulon Progo pantas dibanggakan. Selain itu, selama menjabat juga telah menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah DIY. Para tamu undangan dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana tertera
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.34 garis datar 1176 tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat Wali Kota Yogyakarta dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.34 garis datar 1177 tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat Bupati Kulon Progo, di mana secara garis besar kedua pejabat memiliki esensi tugas yang sama. Dapatlah saya sampaikan bahwa tugas pejabat Bupati Kulon Progo dan pejabat Wali Kota Yogyakarta selama maksimal 1 tahun ke depan adalah untuk A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. C. Untuk rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah, dan rancangan peraturan kepala daerah. Terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan rancangan perda, pembahasan rancangan perkada, dan menandatangani perda serta perkada inisiasi baru, kecuali untuk pembahasan rancangan perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perkada penjabaran APBD sampai dengan proses penandatanganan. D. Melakukan 1. Pengisian jabatan dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. E. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu umum tahun 2024 dan pilkada kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Dan F. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SC tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus di COVID-19 di daerah. Terkait berbagai tugas tersebut, dalam hemat saya, sosok pejabat Wali Kota Yogyakarta dan pejabat Bupati Kulon Progo akan dapat menunaikan tugasnya dengan baik karena telah ditempa berbagai pengalaman dalam urusan tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, keduanya juga cukup mengenal peta sosio-kultural